Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 dengan mata kuliah Kewarganegaraan yang beranggotakan Salim Maulana, Muhammad Akbar, Muhammad Zamhuri Al-Ghifari, dan saya sendiri Nur Alia. Kami di sini akan membuat sebuah video tentang sejarah Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Sejarah Sumpah Pemuda merupakan suatu pergerakan kemerdekaan Republik Indonesia yang dilakukan oleh pemuda-pemudi Indonesia yang menyatakan janji satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa. Pengamalan nilai Sumpah Pemuda yang diamalkan dalam kehidupan sehari-hari sendiri diantaranya nilai kegotong royongan, patriotisme, musyawarah, cinta tanah air, kekeluargaan, persatuan, cinta damai, dan bertanggung jawab. Sejarah Sumpah Pemuda pada tanggal 27 sampai 28 Oktober tahun 1928. Lahirnya Sumpah Pemuda bermula dari Kongres II yang digagaskan oleh Persatuan Pelajar-Pelajar Indonesia yang dihadiri oleh organisasi pemuda lainnya. Di antaranya ada Jong Java, Jong Sumatranan Bon, Jong Batak Bon, Pemuda Indonesia, Jong Islamianten Bon, Jong Celebes, Sakarukun, Jong Ambon, dan Pemuda Kaum Betawi. Kongres ini dilaksanakan di 3 gedung serta 3 rapat yang berbeda untuk menghasilkan Sumpah Pemuda. Rapat pertama dilakukan pada hari Sabtu tanggal 27 Oktober tahun 1928. Rapat pertama ini diselenggarakan di Gedung Katiholingke, Jongelingen Bon, atau disingkat jadi KJB Lapangan Banten. Dalam sambutannya, Sugodo berharap kongres ini dapat memperkuat semangat persatuan dalam sanubari pemuda. Acara kemudian dilanjutkan dengan uraian Muhammad Yamin tentang arti dan hubungan persatuan dengan pemuda. Menurutnya, ada 5 faktor yang memperkuat persatuan Indonesia, di antaranya sejarah, bahasa, hukum adat, pendidikan, dan kemauan. Rapat kedua pada hari Minggu tanggal 28 Oktober tahun 1928. Rapat kedua ini diselenggarakan di gedung OOST Java Bioskop dengan bahasan utama seputar pendidikan. Kedua pembicaranya adalah Purnomo Welan dan Sarmindi Magosakoro yang sependapat bahwa setiap anak harus mendapat pendidikan kebangsaan. Selain itu, setiap anak juga harus dididik secara demokratis dan ada keseimbangan antara pendidikan di sekolah dengan di rumah. Rapat ketiga pada hari Minggu tanggal 28 Oktober tahun 1928. Rapat ketiga ini diselenggarakan di Gedung Indonesia Lukis Keramat yang kini diabadikan sebagai Gedung Sumpah Pemuda. Pada sesi ini, Sonario menjelaskan pentingnya nasionalisme dan demokrasi lain gerakan kepanduan. Sedangkan Ramelan mengumumkan gerakan kepanduan tidak dapat dipisahkan dari pergerakan nasional. Gerakan kepanduan sejak dini akan mendidik anak-anak agar lebih disiplin dan mandiri. Keduanya adalah hal-hal yang dibutuhkan dalam hal perjuangan. Pada rapat ketiga ini diumumkan rumusan hasil kongres yang dikenal sebagai Sumpah Pemuda. Oleh para pemuda yang hadir, rumusan ini diucapkan sebagai sumpah setia. Sebelum kongres ditutup, W.R. Supratman menampilkan lagu ciptanya Indonesia Raya yang mendapat sambutan meriah. Satu hal yang menarik dari lagu ini, tidak banyak yang mengetahui bahwa lagu tersebut selama ini hanya dinyanyikan dalam 1 bait. W.R. Supratman menciptakan lagu tersebut dalam 3 bait atau disebut dengan stanza. Dari ketiganya, stanza pertama jauh lebih populer dihafal masyarakat Indonesia daripada kedua dan ketiga. Indonesia Raya kemudian diresmikan menjadi lagu kebangsaan yang menjadi identitas bangsa Indonesia. Menekankan kebanggaan akan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia merupakan bahasa pemersatu bangsa. Masyarakat Indonesia menggunakan bahasa Indonesia untuk berkomunikasi. Bahasa Indonesia merupakan bahasa resmi yang telah tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 36. Kebanggaan akan bahasa Indonesia perlu ditekankan, terlebih saat ini bahasa Indonesia mulai tergeser karena modifikasi bahasa.
Padahal tanpa pemahaman berbahasa yang baik, mengungkapkan isi dan ide akan sulit. Hal ini juga berpengaruh pada inteligensi dan rasa nasionalisme. 3. Menjaga keutuhan bangsa. Menjaga keutuhan bangsa merupakan hal yang harus dilakukan oleh masyarakat. Di era sekarang, maka makna Sumpah Pemuda harus ditekankan melalui pelajaran sejarah di sekolah. Hal ini untuk menumbuhkan rasa nasionalisme pada generasi muda. Perkembangan teknologi saat ini cukup berpengaruh pada cara berpikir generasi muda. Teknologi seharusnya digunakan secara bijak agar generasi muda dapat lebih peduli dan paham akan kondisi negara. Tokoh yang terlibat dalam Kongres Pemuda II, sekaligus pembelajaran soal sejarah Sumpah Pemuda. Tahukah kamu siapa saja orang atau tokoh penting yang turut andil di balik peristiwa Kongres Pemuda serta pembuatan Ikrar Sumpah Pemuda? Berikut ini adalah tokoh penting Sumpah Pemuda. 1. Muhammad Yamin. Yamin lahir pada tahun 1903 di Minangkabau, yang terkenal sebagai penyair puisi gaya modern di Indonesia. Ia tergabung dalam organisasi Jung Sumatranen Bold dan menyusun Ikrar Sumpah Pemuda yang dibacakan pada Kongres Pemuda II. 2. S. Manggoesarkoro. S. Manggoesarkoro atau nama lengkap Sarmidi Manggoesarkoro merupakan tokoh penting Sumpah Pemuda yang lahir pada tahun 1904. Sarmidi merupakan aktivis pendidikan, di mana saat Kongres Pemuda I dan II bergabung, Sarmidi telah banyak berbicara soal pendidikan untuk rakyat Indonesia. Bahkan berkat kontribusinya dalam bidang pendidikan yang begitu kuat tersebut, pada tahun 1949 sampai 1950, Sarmidi dipercaya menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia. 3. Theodora Athia Salim. Theodora Athia Salim atau bisa disebut dengan Doli Salim juga merupakan salah satu tokoh penting Sumpah Pemuda. Putri dari Agus Salim inilah yang melanjutkan lagu Indonesia Raya melalui biolanya, meskipun ia bukanlah anggota Kongres. 4. Amir Syarifuddin. Amir Syarifuddin Harapan merupakan wakil ketua dari Jung Batak Bon. Amir merupakan salah satu aktivis yang sangat anti Jepang. Ia berkontribusi dengan ide-ide brilian saat terjadinya perumusan Sumpah Pemuda. 2. Menekankan kebanggaan akan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia merupakan bahasa pemersatu bangsa. Masyarakat Indonesia menggunakan bahasa Indonesia untuk berkomunikasi. Bahasa Indonesia merupakan bahasa resmi yang telah tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 36. Kebanggaan akan bahasa Indonesia perlu ditekankan. Terlebih saat ini bahasa Indonesia mulai tergeser karena modifikasi bahasa. Padahal, tanpa pemahaman berbahasa yang baik, mengungkapkan isi dan ide akan sulit. Hal ini juga berpengaruh pada inteligensi dan rasa nasionalisme. 3. Menjaga keutuhan bangsa. Menjaga keutuhan bangsa merupakan hal yang harus dilakukan oleh masyarakat. Di era sekarang, makna Sumpah Pemuda harus ditanamkan melalui pelajaran sejarah di sekolah. Hal ini untuk menumbuhkan rasa nasionalisme para generasi muda. Perkembangan teknologi saat ini cukup berpengaruh pada cara berpikir generasi muda. Teknologi seharusnya digunakan secara bijak agar generasi muda dapat lebih peduli dan paham akan kondisi negaranya. Tokoh-tokoh yang terlibat dalam Kongres Pemuda kedua. Sekaligus mempelajari soal sejarah Sumpah Pemuda. Tahukah kamu siapa saja orang-orang atau tokoh penting yang turut andil di balik
peristiwa Kongres Pemuda, serta pembentukan Ikrar Sumpah Pemuda. Berikut adalah tokoh penting Sumpah Pemuda. 1. Muhammad Yamin. M. Yamin lahir pada tahun 1903 di Minangkabau, yang terkenal sebagai penyair puisi gaya modern di Indonesia. Ia bergabung dalam organisasi Jong Sumatera Nenbon dan menyusun Ikrar Sumpah Pemuda yang dibacakan pada Kongres Pemuda kedua. Dalam ikrar tersebut, ia menetapkan bahasa Indonesia yang berasal dari bahasa Melayu sebagai bahasa nasional Indonesia. Melalui organisasi Indonesia Muda, Yamin mendesak supaya bahasa Indonesia dijadikan sebagai alat persatuan. Kemudian setelah kemerdekaan, bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi serta bahasa utama dalam kesastraan Indonesia. 2. S. Mangun Saskoro. S. Mangun Saskoro atau nama lengkapnya Sarmidi Mangun Saskoro merupakan tokoh penting Sumpah Pemuda yang lahir di tahun 1904. Sarmidi merupakan aktivis pendidikan, di mana saat Kongres Pemuda pertama dan kedua berlangsung, Sarmidi lebih banyak berbicara soal pendidikan untuk rakyat Indonesia. Bahkan berkat konsentrasinya dalam bidang pendidikan yang begitu kuat tersebut, pada tahun 1949 sampai 1950, Sarmidi dipercaya menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia. 3. Theodora Atia Salim atau Doli Salim. Theodora Atia Salim atau biasa disebut dengan Doli Salim juga merupakan salah satu tokoh penting Sumpah Pemuda. Putri dari Agus Salim inilah yang melantunkan lagu Indonesia Raya melalui biolanya meskipun ia bukanlah anggota Kongres. Selain itu, Doli Salim juga berinisiatif untuk melantunkan lirik lagu Indonesia Raya meskipun Kongres Pemuda dijaga oleh polisi Belanda dan melarang kata merdeka. Lirik merdeka dalam lagu tersebut kemudian diganti dengan mulia oleh Doli Salim agar tidak memicu pembubaran dan penangkapan tokoh lainnya. 4. Amir Syarifuddin. Amir Syarifuddin Harahap merupakan wakil ketua dari Jong Batak Bon. Amir merupakan salah satu aktivis yang sangat anti-Jepang. Ia berkontribusi dalam ide-ide brilian saat terjadinya perumusan Sumpah Pemuda. R. Supratman. W.R. Supratman tidak hanya dikenal sebagai seorang wartawan, pengarang, dan pencipta lagu Indonesia Raya. W.R. Supratman juga menjadi tokoh penting dalam peristiwa Sumpah Pemuda. Pada penutupan Kongres Pemuda II, W.R. Supratman menunjukkan sebuah lagu instrumental tanpa teks dengan alat musik biola yang menjadi lagu kemerdekaan yaitu Indonesia Raya. Sonario Profesor Mr. Sonari Sastrowardoyo. Sonario Prof. Mr. Sonari Sastrowardoyo berperan sebagai seorang penasehat dalam panitia merumuskan Sumpah Pemuda dan pembicaranya. Sonario juga merupakan salah satu tokoh yang berperan aktif dalam dua peristiwa yang menjadi tonggak sejarah nasional Manifestos 1925 pada Kongres Pemuda II. J. Lemena. J. Lemena merupakan anggota panitia Kongres Pemuda II yang lahir pada tahun 1905 di Ambon, Maluku, dan merupakan mahasiswa aktivis dan ketua dari organisasi pemuda Yong Ambon dan sebagai panitia Kongres Pemuda pertama dan kedua. Sogondo Dojojo Puspito. Sogondo Dojojo Puspito, pahlawan nasional kelahiran Tuban, Jawa Timur pada 22 Februari 1905. Tersebut dipilih langsung oleh Muhammad Hatta sebagai Ketua Persatuan Pemuda Indonesia di Belanda. Tokoh yang satu ini merupakan salah satu pemuda yang aktif dalam organisasi kepemudaan yaitu PPI. Bersama dengan Muhammad Yamin dan para pemuda lainnya, Sogondo Dojojo Puspito berhasil menciptakan Ikrar Satu Nusa, Satu Bangsa, Satu Bahasa Indonesia yang sekarang kita kenal sebagai Sumpah Pemuda. Joko Marsaid. Joko Marsaid merupakan tokoh penting Sumpah Pemuda yang menjabat menjadi wakil ketua. Tokoh yang satu ini merupakan ketua dari Jong Java sebelum akhirnya menjabat sebagai ketua yang mendampingi Sogondo Jojo Puspito. Tidak banyak yang diketahui dari Joko Marsaid, namun perannya sebagai wakil ketua tetap menyumbang kontribusi besar bagi kelahiran Sumpah Pemuda dan tidak boleh kamu melupakannya. Demikian beberapa penjelasan mengenai Sumpah Pemuda.
yang diikrarkan pada pemuda dan pemudi Indonesia sebagai generasi penerus bangsa saat ini. Tentunya kita juga harus tetap menjunjung tinggi rasa nasionalisme serta memiliki rasa persatuan dan kesatuan yang tinggi.